Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi zikri hazihil ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal baital ladzi yutla fihil Qur'an ittasi'a bi ahlihi wa kasura khairuhu wa hadrathul malaikatu wa kharajat minhu syayatin. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan yang saya hormati kepada para alim ulama, para ustaz, para guru-guru yang sama-sama saya hormati, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak dan kepada santriawan dan kepada para pemuda-pemudi yang sama-sama saya hormati. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, atas pertolongan Allah, kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah ke junjungan alam penghulu kita, baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian pembacaan kitab Al-Qur'an yang bertepatan pada malam ini, Nuzulul Quran, malam 17 di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyim min salati wa taslim. Atirillahumma, semoga menambah-nambahkan wangi Gusti Allah Subhanahu wa taala Qabrahul Karimi, yaitu makamnya atau kuburannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi arfin syadziyim, dengan wewangian yang bangsa kayu syaz, min salati wa taslim, daripada rahmat dan kehormatan. Ini salah satu doa buat kita. Kita selalu berdoa, mendoakan, yaitu tadi mudah-mudahan makomnya Kangjeng Rasul supaya bertambah-tambah wangi, lebih wangi daripada kayu syaz, daripada rahmat dan keselamatan. Kenapa kita selalu berdoa atau mendoakan ke Kangjeng Rasul? Padahal Kangjeng Rasul nggak butuh kepada doa kita. Maksudnya supaya ini doa terlimpah lagi kepada kita. Jadi ibarat kita ngisiin air dalam 1 liter. Ini mah contoh saja ya. Kalau kita air itu sudah penuh 1 liter, sudah nggak ketampung lagi lebih daripada 1 liter. Kemana? Kalau sudah lebih dari 1 liter, berarti air itu tumpah. Nah, ini maksudnya kita mendoakan ke Kangjeng Rasul bukan berarti kita suul adab. Ya. Jadi maksudnya supaya ini doa berbalik lagi ke kita.
agar keberkahan-keberkahan disampaikan oleh Kangjeng Rasul ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Kangjeng Rasul nggak butuh kepada doa kita. Kangjeng Rasul mah udah mulia. Tapi kita butuh kepada Kangjeng Rasul. Nah, ini butuhnya kita agar supaya kebutuhan kita disampaikan oleh Kangjeng Rasul ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arbauna sanatan ala alfaqil aqwali lizawil aliyah. Semangsa-mangsa sudah sempurna Kangjeng Rasul umur 40 tahun ala alfaqil aqwali, kata sebagian kaul yang mempunyai ilmu, ba'asallahu ta'ala lil alamina, maka ngutus Kangjeng Nabi, yaitu diutus oleh Allah, harus atau supaya buat seluruh alam. Jadi Kangjeng Rasul mah diutusnya oleh Allah untuk seluruh alam. Basyiron wa naziron, Kangjeng Rasul yang menggembirakan dengan surga. Wa naziron, dan Kangjeng Rasul menakutkan dengan neraka. Bukan nakut-nakutin, menakutkan dengan neraka, menggembirakan dengan surga. Di dalam surga, kalau orang masuk surga nikmatnya bukan main. Itu diceritakan sama Kangjeng Rasul. Kalau kita pengen masuk ke surga, turut Kangjeng Rasul. Sementara Kangjeng Rasul menceritakan masalah surga supaya orang pada nurut semua ke Kangjeng Rasul. Wa naziron, dan Kangjeng Rasul menakutkan sama neraka. Dan di dalam neraka orang sangat ripuh, sangat bahaya. Karena panasnya neraka tidak ada bandingannya, bukan seperti panasnya api dunia. Api dunia belum ada apa-apanya, biar segede apapun. Tapi kalau api neraka panasnya tidak ada bandingannya. Entah ditakutkan, menakutkan, ditakuti supaya orang jangan sampai masuk ke neraka. Caranya yaitu nurut ke Kangjeng Rasul. Fa'ammahum biruhmahu, maka meratakan Allah Subhanahu wa taala ke alam semua dengan rahmat Allah taala. Jadi semua ini dengan rahmat Allah. Ya, adanya seluruh makhluk dengan rahmat Allah. Dengan sababiahnya adanya Kangjeng Rasul. Wa budi'a ila tamami sitati ashhurin. Wa budi'a fi'il madi mabni lil majhul kalau kata santri. Dimulai kesempurnaan 6 bulan Kangjeng Rasul, yaitu 6 bulan biru yasodikotil jaliyati, ngimpinya ngimpi yang benar. Pakana layaro ru'ya illa jahat illa jaat misla palaki subhin adoa sana. Maka itu selama 6 bulan ada cahaya seperti cahaya terangnya cahaya subuh. Wa inna mabtudi'a biru'ya tamrinan, karena itu di dalam 6 bulan Kangjeng Rasul mendapat wahyu. Ya, mentak itu wahyu dirupakan seperti cahaya agar supaya tidak mengagetkan ke Kangjeng Rasul. Li ala yab jahul malaikatu bisorihin nubuwati, maka supaya tidak mengagetkan itu cahaya atau wahyu ke Kangjeng Rasul, malaikat yang membawa wahyu itu malaikat Jibril. Maka wahubiba ilaihil kholaku, maka supaya senang, supaya Kangjeng Rasul itu menerimanya wahyu supaya senang. Dan Kangjeng Rasul resep ibadah di tempat yang sunyi. Pakana yata'abbadu bihiro'il layaliya, maka Kangjeng Rasul ibadah 6 bulan yaitu di Guha Hiro. Di Guha Hiro ibadahnya Kangjeng Rasul selama 6 bulan.
ila an atahu fihi sorihul haqqi, maka datang ke Kangjeng Nabi di Guha Hiro penjelasan Allah Subhanahu wa taala, wa waqahu wa zalika fi yaumil isnin, maka pertama ayat Quran yang datang ke Kangjeng Rasul yaitu wahyu disebutnya, yang dibawa sama malaikat Jibril yaitu pada hari Senin, li sab'a asyarata lailatan kholat min syahri lailati qadriyati, malam 17 bulan suci Ramadan. Pertama wahyu turun ke Kangjeng Rasul yaitu pada malam Senin tanggal 17 bulan suci Ramadan. Summa aqwalu li sab'i auli arba'i wa isrina, kata sebagian kaul mah tanggal 24, tapi yang masyhur itu kaul yaitu turunnya ayat Quran yaitu pada tanggal 17 bulan di dalam bulan suci Ramadan. Terus faqala lahu iqra, kata malaikat Jibril, ya Gusti Muhammad baca. Pak Aba. Terus Kangjeng Rasul tidak mau menoleh Kangjeng Rasul. Pagolatohu golatotan, gototan. Terus malaikat nangkep atau ngerangkul ke Kangjeng Rasul, qawiyatan dengan rangkulan yang kuat, yang keras. Summa qala lahu iqra, kemudian malaikat Jibril merintah lagi suruh dibaca, suruh membaca. Ini ayat Quran. Pak Aba. Terus Kangjeng Rasul menoleh lagi. Pagotohu saniatan hatta balago minhul juhdu wagotohu. Sampaikan ke malaikat Jibril sampai weleh, artinya sampai aduh kagak mau dibaca gitu ya kata kitanya. Maka summa qala lahu iqra, maka seterusnya diperintah ngebaca lagi Kangjeng Rasul. Nah selanjutnya mau Kangjeng Rasul ngebaca surat, yaitu yang pertama surat Iqra wa rabbukal ladzi khalaq. Di pertama turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke Kangjeng Rasul, surat Iqra wa rabbukal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu wa yuqabilahu bijiddin wa wajtihadin wa yataqalluhu, maka setelah turun surat Iqra, terus turun lagi itu ayat yang dibawa sama malaikat Jibril, telat sampaikan ketiga 3 tahun baru turun lagi ayat. Surat apa? Itu surat Al-Ayyuhal Mudassir. Nah, jadi pertama surat Iqra turun ke Kangjeng Rasul, yang keduanya surat Ayyuhal Mudassir. Itu gua telat sampai 3 tahun baru turun lagi. Maksudnya Kangjeng Rasul di mana diturunkan ayat atau diberikan wahyu oleh malaikat Jibril sampaikan ke meriang. Itu ya. Nah, inilah riwayat asalnya turun Al-Quran ke Kangjeng Rasul, surat Iqra, yang kedua surat Al-Mudassir, dan selanjutnya surat-surat yang lain. Nah, jadi kita selaku umat Kangjeng Rasul diperintahkan sekarang membaca Al-Quran. Kita baca Al-Qurannya ya. Insya Allah kalau kita baca Al-Quran, maka akan yang penting kita baca Qur'annya sejak ibadah ke Allah Ta'ala, dan nanti akan dibuktikan di dunia pun akan diberkahkan oleh Allah orang yang selalu banyak baca Qur'an. Sebab dalam keterangan menjelaskan, innal baital ladzi yuqra fihil Qur'an ittasa'a bi ahlihi wa kasura khairuhu wa hadrathul malaikatu wa kharajat minhu syayatin. Rumah yang dibacain Quran yaitu akan banyak keberkahannya dan akan digampangkan rezekinya,
Rezekinya akan digampangkan oleh Allah, rumah yang selalu dibacain Quran dan didatangi wahadrothul malaikatu, dan didatangi, dihadiri oleh para malaikat. Malaikat mendatangi ke rumah atau ke tempat yang dibacain Quran. Wa kharajat minhu syayatin, dan setan-setan yang ada di itu tempat, yang ada di rumah atau yang ada di tempat, pada keluar, pada takutan. Sementara kadang-kadang memang ada juga rumah kayaknya samun, rumah teh gersang hawanya gitu ya, karena jarang dibacain Quran. Nah, oleh karena itu kita sudah bisa baca Quran, baca Qurannya ya, sesempatnya kita, kapan saja, mau habis Isya, mau habis maghrib, mau habis subuh, kapan saja kita baca Quran, rumah kita bacain Quran, insya Allah berkah, wabil barokah. Kemudian iqra'ul Quran fa innahu ja'at yaumal qiyamati, fa innahu ja'a yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kamu Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Nanti kita ditolongin di hari kiamat. Hari kiamat ini hari yang huru-hara, hari yang ripuh, gelap. Kiamat, mau ada bandingannya ketakutannya. Sekarang belum kiamat kubro, baru kiamat sugro, kita sudah segini takutnya. Ngedenger begini, waduh, takut kita. Apalagi nanti kiamat kubro. Matahari tingginya cuma 3,5 meter. Orang banyak yang kelep di air keringatnya sendiri. Itu tergantung atas perbuatan amal kita sekarang waktu di dunia. Semua makhluk dihidupkan lagi nanti. Yang sudah meninggal jutaan tahun nanti bakal hidup lagi. Ya, binatang-binatang buas pada keluar dari gunung, pada semua pada hidupkan lagi. Dan lain sebagainya lah pokoknya mah. Nah, inilah takutnya nanti di hari kiamat. Tapi Quran bakal nyafaatin, bakal menyelamatkan kita. Rasa takut bakal dihilangkan, dan kerusakan atau kebahayaan bakal dipelihara oleh Allah. Ya, tidak ditimpahkan kepada orang yang di dunia sekarang baca Quran. Nah, kita jadikan Al-Quran ini sebagai teman kita. Artinya kita harus cinta kepada Al-Quran. Itu ya.